Suami hilang dikabarkan tertangkap polisi, wanita ini mencarinya ke rumah sakit. Soal hoax di pemilu 2019, Gus Muafik sebut hoax lebih murah. Rusak, teralis, 4 tahanan Polres Pasuruan Kota kabur. Assalamualaikum pemirsa, selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah dipersiapkan tim redaksi. Bersama saya Salsabila Cahyani, inilah Warmo sepekan selengkapnya. Tiga hari lamanya, Saman 39 tahun tak pulang ke rumahnya di Desa Segaran, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo setelah dikabarkan tertangkap polisi. Hal itu membuat istrinya kebingungan mencari sang suami. 3 hari lamanya, Saman 39 tahun tak pulang ke rumahnya di Desa Segaran, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo setelah dikabarkan tertangkap polisi. Hal itu membuat Soleha, istrinya, kebingungan dan mencari ke RSUD Waluyo Jati Keraksan, Kamis 28 Maret 2019 petang. Didampingi sejumlah kerabatnya, Soleha menyusuri koridor rumah sakit. Beberapa ruangan ia masuki untuk mencari Saman, sebab ia mendapat informasi jika suaminya dirawat setelah diamankan oleh anggota Polsek Krucil. Selama proses pencarian, ia sempat mengalami penolakan dari Polsek yang didatanginya. Soleha memang sempat mendapat surat pemberitahuan dari Polsek Krucil bahwa Saman diduga terlibat kasus pencurian sepeda motor di Desa Tembelang, Kecamatan Krucil. Pria asal Dusun Tengah, Desa Segaran, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo itu kini berada di sel tahanan. Gak ada panggilan Pak, cuman saya diberitahu kalau suami saya ditangkap di lapangan, bilang gitu. Terus saya kejar ke Polsek, nyatanya di Polsek saya diusir Pak. Terus suami saya nggak ada kabar sampai sekarang Pak. Makanya dicari ke rumah saya sakit. cari dia ke rumah sakit. Belum. Iya, ini yang saya bingung. Akhirnya keluarga istrinya ke rumah. Telepon saya, rumah kemana suami saya yang sebenarnya? Ayo kita cari ke Polres, nggak ada di Polres. Di Polres nggak ada. Sampai di Polres katanya sempat telepon saya anggota kepolisian, katanya di rumah sakit. Karena namanya suami, keluarganya diajak lagi ke rumah sakit. Sampai saat ini tidak ada di rumah sakit. Kejelasannya ada di mana ini? Itu yang saya bingung. Dari Probolinggo, Sundari Adiwardana melaporkan. Gelaran pemilu 2019 sebentar lagi diselenggarakan secara serentak di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggandeng Kiai Haji Ahmad Muafik. Gelaran pemilu 2019 sebentar lagi diselenggarakan secara serentak oleh KPU Republik Indonesia. Agar rakyat menggunakan hak pilihnya secara maksimal, pemerintah Kabupaten Probolinggo menggandeng Kiai Haji Ahmad Muafik atau biasa disapa Gus Muafik. Dalam ceramah singkatnya, Gus Muafik mengatakan Indonesia adalah negara terdiri dari keanekaragaman suku dan bahasa, serta budaya yang bersatu menjadi bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah problem kebangsaan. Indonesia bisa kuat dan punya persatuan karena punya Pancasila. Ceramah kebangsaan ini tentunya diselingi jok-jok khasnya, sehingga gelak tawa sekitar 1.500 peserta memenuhi gedung Islamic Center Keraksan. Terlebih lagi menjelang pemilihan presiden dan legislatif 17 April mendatang, disebutnya saat ini banyak fitnah dan isu-isu hoax sengaja dilontarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berita palsu ini rentan memecah belah persatuan bangsa. Bahkan isu-isu hoax pada kontestasi politik saat ini sudah menjurus pada isu agama hingga pribadi seseorang. Sarasehan menuju pelaksanaan pemilu damai ini diikuti oleh ribuan aparatus sipil negara Pemkab Probolinggo, Forkopimda, dan sejumlah organisasi kepemudaan. Banyaknya kabar-kabar hoax itu kan bagian dari perjalanan dunia. Itu biasa aja lah, nanti hadis palsu itu lama-lama juga hilang sendiri. Kita sih nggak kaget tuh, memang itu paling murah biayanya. Biayanya murah kan, wah itu tinggal beli handphone sama. Daripada susah-susah konsolidasi kan mending bikin hoax bagi orang-orang tertentu yang nggak tanggung jawab ini. Ya. Dari Probolinggo, Sundari Adiwardana melaporkan. Jajaran Polres Pasuruan Kota kecolongan setelah 4 tahanannya kabur dari sel tahanan.
Tim khusus pun dibentuk mengejar keempat tahanan kasus narkoba tersebut. Jajaran Polres Pasuruan Kota kecolongan setelah 4 tahanannya kabur dari sel tahanan. Tim khusus pun dibentuk mengejar keempat tahanan kasus narkoba itu. Langkah ini diungkap Kasubag Humas Polres Pasuruan Kota AKP Endi Purwanto. Ia mengungkapkan sudah terbentuk tim terdiri dari lintas satuan untuk melakukan pengejaran pada 4 tahanan kasus penyalahgunaan narkoba itu. Ia juga menjelaskan kronologi 4 tahanan yang berhasil melarikan diri pada Jumat dini hari itu. Petugas baru menyadari keempatnya telah merusak besi sel tahanan saat melakukan serah terima tugas jaga. Dengan kejadian tersebut, maka Polres membentuk tim lintas fungsi, artinya ada reskrim, ada narkoba, ada intel, dan mungkin yang lain dilibatkan untuk melakukan pengajaran terhadap 4 orang ini. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Polres Pasuruan Kota ucapkan maaf atas tindakan personil yang merampas dan menghapus gambar hasil kerja jurnalis. Penyampaian maaf ini disampaikan polisi dengan menyambangi Sekretariat PWI Pasuruan. Jajaran Kepolisian Resor Pasuruan Kota ucapkan maaf atas tindakan personil yang merampas dan menghapus gambar hasil kerja jurnalis. Penyampaian maaf ini disampaikan polisi dengan menyambangi Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pasuruan. Polisi dan wartawan berkumpul berbincang terkait perampasan terkait alat kerja berupa handphone milik jurnalis Ari Suprayogi dan Dayat yang sedang melakukan liputan terkait tahanan Polres Pasuruan Kota yang kabur. Eko, salah satu personil polisi yang sebelumnya dikabarkan melakukan perampasan terhadap alat kerja jurnalis, sampaikan klarifikasi sebelum mengucapkan permohonan maafnya. Ia mengatakan yang mengambil alat kerja jurnalis bukanlah dirinya, melainkan personil lain. Dari situ saya sebelumnya mohon maaf atas nama pribadi kalau saya satu memang salah. Terus terkait kalau masalah kedepannya saya nanti sampai menghapus di luar terus merampas alat dengan kan selama ini kita rekan sahabat terutama Sabara belum pernah kan kejadian seperti ini. Ngaten loh. Sebelumnya, Ari Suprayogi menganggap polisi harus meminta maaf terhadap jurnalis sebagai reaksi arogansi atas sikap personil yang telah merampas alat kerja jurnalis. Baginya, kejadian tersebut merupakan edukasi yang dapat dijadikan pembelajaran tentang etik profesi yang sudah diatur dalam undang-undang. Terakhir, polisi dan wartawan tergabung dalam PWI Pasuruan saling berjabat tangan menguatkan solidaritas. Peristiwa perampasan dan penghapusan gambar merupakan pelajaran berharga menjadi evaluasi kedua belah pihak. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Hujan abu vulkanik Bromo terus mengguyur sedikitnya 19 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Warga terdampak mulai terserang infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Hujan abu vulkanik Bromo terus mengguyur sedikitnya 19 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Warga terdampak mulai terserang infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Paparan abu ini sudah menyerang warga desa Ngadirejo. Di desa yang hanya berjarak 6 km dari pusat Kawah Bromo mulai terkena ISPA. Lantaran terpapar abu vulkanik Bromo yang sepekan terakhir terus mengguyur desa mereka. Informasi dari Bidan Desa Ngadirejo, penderita ISPA mengalami lonjakan sampai 50%. Tindakan yang diambil oleh petugas kesehatan adalah dengan memberikan obat-obatan. Selain itu, bagi warga yang mengeluh dan terdeteksi menderita ISPA, saat pulang langsung diberi masker. Sementara dari data pemerintah Kabupaten Probolinggo, setidaknya ada 19 desa yang terdampak abu vulkanik Bromo, terletak di 2 kecamatan, yakni Sumber dan Sukapura. Di Kecamatan Sumber, 7 desa diguyur abu vulkanik Bromo. 4 desa, yakni Sumber Anom, Ledo Ombo, Pandansari, dan Monokerso mendapat guyuran abu vulkanik terparah. Iya, sebagian besar kena ISPA, Pak. Asma, diare sedikit. Paling banyak ISPA. Paling banyak ISPA. Itu untuk di daerah Ngadirejo aja? Nggih. Untuk sekarang berapa pasien yang sudah jenengan tangani? Mulai dari tanggal 20 ya Pak nggih. Sekitar
25-an. Sampai sekarang? Yang ISPA, nggih. Berarti sepekan kurang lebihnya? Iya. Semburan abu vulkanik dari Bromo sendiri membumbung antara 400 meter hingga 800 meter dari puncak kawah. Sementara jarak aman bagi wisatawan maupun warga tetap di radius 1 km dari pusat kawah. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Karena banyak warga yang terserang penyakit, sejumlah posko kesehatan gratis dibuka oleh Pemkab Probolinggo dan Pemprov Jatim. Pasca hujan abu yang mengguyur sejumlah desa di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, masyarakat mulai terserang penyakit. Di antaranya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut merupakan imbas dari hujan abu vulkanik Bromo. Pemerintah setempat pun membuka pelayanan pengobatan gratis bagi ribuan warga. Posko pelayanan kesehatan gratis itu dibuka di Desa Ngadirejo, serta beberapa desa lainnya yang terdampak abu vulkanik Bromo. Berdasarkan data dari tenaga kesehatan Desa Ngadirejo, keluhan masyarakat yang paling banyak adalah ISPA. Jumlah pastinya masih belum dapat dihitung. Sejauh ini sudah ada sekitar 35 lebih pasien ISPA. Selain memberikan obat-obatan dan periksa kesehatan, warga yang datang ke posko juga diberi masker. Sebagai antisipasi terhadap guyuran abu vulkanik Bromo. Kendati demikian, hingga saat ini masih belum ada warga yang sakit serius atau sampai dirujuk dan rawat inap karena terpapar abu vulkanik Bromo. Puskesmas Sukapura sudah hampir 2 minggu ini ya, mulai terdampak lebih parah-parahnya. Kita sudah mengadakan selain pemeriksaan kesehatan di masyarakat di semua desa, khususnya 4 desa yang terdampak, mulai dari Cemoro, Lawang, Adisari, kemudian Wonotoro, kemudian di Ngadirejo, kemudian di daerah Jedak, Ngadas. Rata-rata yang dikeluhkan warga apa Pak? Warga rata-rata mengeluhkan batuk, pilek, dan sebagian sesak. Dan ini sudah ada yang aman, sudah kita antisipasi dan tidak berlama-lama, paling 1 hari 2 hari pulang. Sasaran utama pengobatan gratis ini sekitar 1.500 jiwa di Desa Ngadirejo. Mulai dari ibu hamil, lansia, hingga anak-anak. Selain obat, tim medis juga memberikan makanan penunjang nutrisi untuk anak-anak terdampak abu vulkanik Bromo. Posko kesehatan ini akan terus dibuka sampai kondisi Gunung Bromo kembali normal. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Tak luput, tanaman sayur juga terpapar abu vulkanik. Warga terpaksa memanen walaupun saat ini harganya anjlok. Berhari-hari diguyur abu vulkanik Bromo, sayuran milik warga Tengger mulai rusak. Tanaman sayur yang terkena abu vulkanik berlahan akan mati jika tidak segera ditangani. Warga pun terpaksa memanennya walaupun saat ini harganya anjlok. Sepekan terakhir, guyuran abu vulkanik Bromo melanda Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Butiran abu vulkanik tersebut jatuh dan mengendap di tanaman seledri milik warga. Akibatnya tanaman seledri rusak lantaran tertutup abu vulkanik Bromo. Warga pun terpaksa memanennya dan menjual dengan harga murah karena kualitasnya menurun terkena abu vulkanik sehingga berpengaruh pada harga jual. Semula seledri dari lereng Tengger bisa laku 15.000 per ikatnya. Keadaan makin parah lantaran 4 hari terakhir kawasan Desa Ngadirejo tidak diguyur air hujan. Guyuran abu vulkanik tipis terus mengendap. Sementara itu, saat ini asap erupsi Bromo terpantau bertekanan lemah, sedang hingga kuat. Berwarna kelabu, coklat dan hitam dengan intensitas tipis hingga tebal. Ketinggian semburan abu vulkanik berkisar antara 600 sampai 900 meter di atas puncak kawah. Kotor, Pak. Kotor kenapa? Kena debu abu erupsi Bromo. Oh gitu. Dampaknya apa? Rugi atau gimana, Bu? Ya rugi, Pak. Harganya gimana? Nurun sekarang. Berapa? Dulu 11.000, sekarang dulu 15, sekarang 11. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Sidang keempat Setiono, Wali Kota Pasuruan nonaktif, hadirkan 10 saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sidang keempat Setiono, Wali Kota Pasuruan nonaktif, hadirkan 10 saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya Senin 25 Maret 2019. Mereka diantaranya Muhammad Yahya, Ketua Asosiasi, Muhammad Bakir, terpidana kasus PLUT, dan Hendrianto Heru Prabowo, ponakan Setiono. Kesaksian ini untuk pembuktian pengaturan proyek di Kota Pasuruan selama Setiono menjabat sebagai wali kota.
Dalam sidang terungkap terbentuknya Lintas Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi Sekota Pasuruan. Lintas asosiasi ini berperan menyebarkan daftar plottingan proyek ke rekanan. Hal lain yang cukup mengagetkan bahwa panitia lelang menjadi alat cukup ampuh menyusulkan dugaan pengaturan proyek di Kota Pasuruan. Tak jarang tender proyek diulang bila mana calon pemenang bukan bagian dari daftar plottingan. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Yahya, Ketua Askopindo. Diungkap oleh Yahya, ia menjadi korban panitia yang tiba-tiba menganulir penawaran proyek pembangunan Taman Sekar Gadung pada tahun anggaran 2017 senilai 11 miliar rupiah. Dan hal serupa dialaminya pada tahun 2018 ketika ajukan penawaran proyek pelengsengan di Sekar Gadung. Ia mendapati sikap Pokja yang juga memutuskan tender ulang. Walaupun dalam penawaran mestinya pemilik CV Joko Tole ini memenangkannya. Dari Sidoarjo, tim liputan melaporkan. Klinik Jurnalistik Milenial 2019 Warmo Institute Angkatan 2 telah digelar. Peserta dari berbagai kalangan dan daerah pun andil dalam klinik kali ini. Klinik Jurnalistik Milenial 2019 Warmo Institute Angkatan 2 telah digelar pada Selasa 26 Maret 2019. Peserta dari berbagai kalangan dan daerah pun andil dalam klinik kali ini. Kegiatan kepelatihan ini tak terbatas, siapapun diberi kesempatan, lebih-lebih generasi milenial untuk belajar bersama mengenai dunia jurnalistik. Tak terkecuali wanita asal Sidoarjo, Yulia Ningsih. Ia mengaku ikut pelatihan jurnalistik baru pertama kalinya. Pengalaman ini dinilainya cukup berharga karena banyak hal baru didapatkan, sehingga lebih mengasah hobi menulisnya. Klinik yang dipersembahkan media online Warta Bromo ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai salah satu media online lokal, mengingatkan kepedulian tentang pengembangan kejurnalistikan kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dengan dibimbing oleh wartawan senior yang profesional, Klinik Jurnalistik Warta Bromo memberi kesempatan memahami beberapa materi, di antaranya dasar-dasar jurnalistik, kode etik, teknik wawancara, hingga tips menulis. Selain pemaparan materi tentang jurnalistik, peserta yang datang dari berbagai kalangan ini juga diberikan ruang menunjukkan skill menulis. Peserta dipersilakan menulis opini dengan tema bebas. Hal lain dari klinik jurnalistik ini, peserta mendapatkan peluang untuk magang di Warta Bromo, bekerja selayaknya seorang jurnalis profesional. Nah, tanggapan saya buat para pemuda-pemudi atau para milenial di Kota Pasuruan atau sekitarnya, semoga makin baik, dan kegiatan ini baik untuk pemuda-pemudi yang mau belajar dan mengapresiasikan tulisannya untuk masyarakat umum dan masyarakat yang mau belajar juga tentang jurnalistik atau berita-berita yang ada di Jawa Timur atau sekitarnya. Dari Pasuruan, Ahmad Ramadhani melaporkan. Sebanyak 20 narapidana Lembaga Permasyarakatan Kota Pasuruan berhamburan di Masjid Al-Anwar Kota Pasuruan. Bukan tanpa alasan, mereka sengaja diajak keluar jeruji besi untuk kerja bakti membersihkan areal masjid. Sebanyak 20 narapidana Lembaga Permasyarakatan Lapas Kota Pasuruan berhamburan di Masjid Jami Al-Anwar Kota Pasuruan. Bukan tanpa alasan, mereka sengaja diajak keluar jeruji besi untuk kerja bakti membersihkan area masjid. Menurut Alvan, Kepala Keamanan Lapas Kota Pasuruan, puluhan warga binaan yang ikut dalam bersih-bersih Masjid Jami ini merupakan tahanan asimilasi. Dijelaskan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah ini memang difokuskan untuk membaurkan para napi dengan masyarakat. Tampak para warga binaan bergotong royong membersihkan masjid yang menjadi ikon Kota Pasuruan ini. Mereka tak terlihat canggung berdekatan dengan takmir masjid dan masyarakat lain. Dibantu takmir masjid dan petugas lapas, napi-napi itu membersihkan seluruh sudut ruangan bangunan masjid. Itu narapidana yang sudah memenuhi syarat untuk dibaurkan kembali ke masyarakat. Jadi setelah dari masjid ini nanti kita juga akan bergerak membersihkan makom beliau dengan harapan figurnya Pak Hamid juga akan menularkan keteladanan tersendiri bagi narapidana yang kita pekerjakan. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Berita tersebut menjadi akhir dari Warmo sepekan hari ini. Saya mewakili tim redaksi yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.